Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elsa Polyama dengan NIM 9214222068 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembangunan Karakter Bangsa. Di negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945, dibangun di atas landasan filsafat Pancasila dengan harapan tetap eksis kokoh kuat sepanjang zaman. Salah satu indikator penentu eksistensi bangsa dan negara apabila masyarakat bangsa memiliki nilai-nilai karakter yang baik sesuai dengan dasar filsafat negaranya. Nilai-nilai karakter inilah dibangun atau dikontribusi melalui pendidikan kewarganegaraan yang secara yudisium formal menjadi salah satu mata pelajaran wajib di setiap jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai di perguruan tinggi, membangun karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan peserta didik yang cerdas tetapi juga mempunyai budi pekerti yang luhur sehingga keberadaannya dalam masyarakat menjadi bermakna. Oleh karena itu, melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik dapat dibangun kebiasaan tentang hal-hal yang baik, bermoral, etika sehingga dipahami, dihayati, dan mampu diamalkan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian yang untuk di sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, proses pendidikan kewarganegaraan diwujudkan dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan. Untuk menjamin fungsi dan perannya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan sesayangnya direncanakan, dikembangkan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks pengenjawat tujuan pendidikan nasional. Sehingga hal ini merupakan landasan dan kerangka pikir untuk memahami profil mata kuliah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Proses pendidikan kewarganegaraan mampu membudayakan peserta didik dalam artian bahwa proses dan hasil pendidikan tersebut harus mampu memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses belajar dan memperluas wawasan. Belajar untuk membangun kemampuan berbuat, learning to do, belajar untuk hidup dan berkehidupan, dan belajar untuk hidup. Pendidikan kewarganegaraan merupakan proses pendidikan untuk membangun kelandasan, kemewahan, dan kemampuan untuk mengembangkan kreativitas yang mencerminkan jati diri bangsa yang syarat dengan nilai-nilai nasional kultural ke-Indonesia. Dalam karakter nasional, pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas memiliki kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pendidikan karakter yang dikembangkan secara sistematis dan sistemik. Dalam konteks itu, pendidikan kewarganegaraan tidak bisa dipisahkan dari kerangka kebijakan nasional, pembangunan bangsa dan karakter. Pendidikan kewarganegaraan atau program pendidikan yang bersifat multifak dengan konteks lintas bidang keilmuan yang disebut dengan multidimensional, yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik menurut Udin S. Winaptutra. Sifat multidimensional inilah membuat bidang kajian PKN
dapat disikapi sebagai Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral. Secara programatik, materi ajar pendidikan kewarganegaraan secara untuk memberi bekal pengetahuan politik, hukum yang berlaku dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi ajar secara faktual, teoritis, konseptual, dan non-formatif berisi pesan nilai-nilai moral serta aturan dan cara pelaksanaannya. Program PKN menertibkan pada pembentukan insan yang religius, demokratis, cerdas, terampil, dan sejahtera, serta cinta bangsa dan bernegara. Negara dalam pergaulan antara bangsa-bangsa di dunia secara prosedural Pembelajaran PKN menyiapkan bahan ajar pilihan yang secara fungsional ke arah pembinaan, pengembangan dan pembentukan potensi diri anak didik baik dalam lingkungan fisik maupun non-fisik secara humoris dan fungsional. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan secara filosofis. Pendidikan kewarganegaraan memiliki visi holistik eklektik yang memadukan secara serasi pandangan perennialisme, esensialisme, progresivisme, dan dalam konteks keindonesiaan secara sosio-politik dan kultural. Pendidikan kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni menumbuhkan kedewasaan. Kewarganegaraan merupakan peras untuk pembangunan demokrasi dalam arti luas, mempersyaratkan terwujudnya kebudayaan kewarganegaraan atau civiculture sebagai salah satu determinan tumbuh kembangnya negara demokrasi. Bertolak dari visinya tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban misi multidimensional. Yang pertama ada mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, menyiapkan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, negara, bangsa. Yang ketiga, membangun bangsa kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang demokratis. Tujuan kewarganegaraan secara holistik. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila. Nilai dan moral Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara sadar dan terencana peserta didik sesuai dengan perkembangan dan psikologis dan konteks kehidupannya secara sistemik filsafilitas untuk belajar berkehidupan demokratis secara utuh, yakni belajar tentang demokrasi, belajar dalam iklim dan melalui proses demokrasi, dan belajar untuk membangun demokrasi. Untuk itu, pendidikan kewarganegaraan secara psikopediologis dan kecerdasan kewarganegaraan yang secara psikososial tercermin dalam pengusuhan pengetahuan kewarganegaraan, mewujudkan sikap kewarganegaraan, penampilan keterampilan kewarganegaraan, pemilih komitmen kewarganegaraan, pemilih keteguhan kewarganegaraan, dan penampilan kecakapan kewarganegaraan, yang semua itu memancar dan menginstrik kembali menjadi kebijakan.
Keseluruhan kemampuan itu merupakan pembekalan bagi setiap warga negara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan sebagai perwujudan dan tanggung jawab kewarganegaraan. Landasan pendidikan kewarganegaraan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pada bagian pembukaan online. Keempat, memberikan dasar pemikiran tentang tujuan secara salah satu tujuan negara tersebut dapat dikemukakan dari pernyataan-pernyataan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila dikaji, maka tiga kata ini mengandung makna yang cukup dalam mengandung pesan pentingnya pendidikan. Pendidikan bagi seluruh anak bangsa dalam kehidupan berkewarganegaraan. Pernyataan ini memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan segenap rakyat agar memiliki kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku serta cerdas baik dalam proses pemecahan masalah maupun dalam pengambilan keputusan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sebagai landasan operasional dan pesan yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan pada pasal 3 ayat 2 tentang fungsi dan tujuan negara dikemukakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi serta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap kreatif, mandiri, yang menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya pada tahun pasal 23 ayat 1 dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan, dan pada ayat 2 dikemukakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat. Sedangkan pada bagian penjelasan pasal 37 dikemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksud untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air. Adanya keutuhan tentang pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sisdiknas sebagai mata pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa mata pelajaran ini menepati kedudukan yang strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional di negara ini. Adapun arah pengembangan hendaknya difokuskan pada pembentukan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Arah pengembangan pendidikan nasional pada era reformasi mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas yang dioperasionalkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sejalan dengan kebijakan otonomi pendidikan, maka pengembangan kurikulum sekolah tidak lagi dibebankan kepada pemerintah pusat sebagaimana terdahulu, melainkan diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan. Pemerintah pusat melalui Departemen Pendidikan Nasional hanya menyediakan standar nasional, yakni standar berupa isi dan standar kompetensi lulusan. Sementara pelaksanaan pembangunan kurikulum dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenisnya sebagai landasan kurikulernya. Pendidikan kewarganegaraan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Pendidikan Nomor 20 dan 21 Tahun 2016 masing-masing tentang
Berlakunya ketentuan otonomi pendidikan membawa implikasi bagi setiap satuan pendidikan, termasuk implikasi dalam pengembangan kurikulum bangsa. Mereka memiliki kewarganegaraan yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum lainnya. Namun, di pihak lain, mereka dituntut agar selalu meningkatkan kualitas satuan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional. Pendidikan kewarganegaraan adalah bidang kajian yang bersifat multifaset yang berkonteks lintas bidang keilmuan yang bersifat interdisipliner. Metodologis PKN sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan salah satu dari ilmu tradisi sosial studies, yakni transmisi kewarganegaraan. Menyatakan bahwa objek studi civis dan civis education adalah warga negara dalam hubungannya dengan organisasi kemasyarakatan nasional, ekonomi, agama, kebudayaan, negara, dan kunci pada pengertian ini adalah kewarganegaraan. Nasional saling pengertian internasional moral Pancasila, yaitu dengan demikian fokus kajian diarahkan dengan telahnya, maka sebenarnya ideologi PKN yang esentesi adalah perilaku yang bernegara. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa perilaku warga negara itu sangat bertekstual, sehingga bidang kajian ini merupakan konteks di mana warga negara itu dapat berada. Konteks perilaku yang dimaksud dalam perilaku yang ditujukan oleh individu dalam suasana atau kondisi tertentu. Misalnya, bagaimana individu sebagai warga negara ketika ia berperilaku di rumah karena ia sebagai anggota keluarga. Bagaimana individu berperilaku, berpikir, bekerja, berbuat sebagai anggota kelas di sekolah karena ia adalah warga sekolah. Dan demikian bagaimana ia berperilaku di masyarakat sebagai anggota masyarakat, demokratis atau madani, apakah anggota partai politik, apakah anggota diklat, dan sebagai kajian perilaku warga negara, maka semakin tampak bahwa ruang lingkup telah begitu luas kajian yang berterpuas pada perilaku. Warga negara dapat dipandang dari berbagai dimensi yang lebih spesifik daripada 3 dimensi tersebut. Warga negara merupakan individu yang dapat dipandang dari berbagai dimensi seperti psikologi, sosial, politik, normatif, antropologi, dan dimensi lainnya. Sehingga dapat dinyatakan dengan sifat pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasar pada semangat kebangsaan dan nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa dan bersama di bawah suatu negara. Sama walaupun warga negara tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya. Negara Republik Indonesia tahun 1998 komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditularkan secara terus-menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia telah diciptakan sebagai negara ketentuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam konteks pembangunan bangsa dalam karakter pendidikan kewarganegaraan, kedudukan, fungsi, dan peran yang sangat penting
Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu pendidikan berkarakter yang dikembangkan secara sistematis yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka kebijakan pembangunan nasional, pembangunan bangsa dan karakter. Dalam pembangunan selama 72 tahun di Indonesia, mereka telah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat konsisten terhadap prinsip semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia pada ditanamkan. Baik, langsung saja pada kesimpulan materi ini. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pilar penyangga dalam membangun berkarakter dan bangsa, artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara sebagai warga negara yang baik, warga negara yang cerdas dalam menghadapi perkembangan dunia ini di era kompetitif. Oleh sebab itu, pendidikan kewarganegaraan memberi bekal kepada warga negara baik kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang dimiliki seorang warga negara diharapkan dapat dimanfaatkan untuk berpikir dalam menganalisis dalam berbagai masalah. Untuk itu, warga negara harus memiliki sejumlah keterampilan skill, baik keterampilan berpikir, berkomunikasi, berpartisipasi, bahwa keterampilan dalam memecahkan masalah sosial kemasyarakatan dalam kehidupan bernegara. Baik, itulah hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.